Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Fitriani Fajar Esos MM. Saya selaku dosen tetap pada program studi Administrasi Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bagasasi. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT. Dharma yang saya pilih dan prosentase kontribusi yang paling besar dalam mengembangkan perguruan tinggi adalah Dharma dalam bidang pengajaran. Bidang keilmuan saya adalah manajemen. Beberapa mata kuliah yang saya ampu adalah komunikasi bisnis, manajemen sumber daya manusia, dan etika bisnis. Teknik yang saya pergunakan dalam mengajar adalah DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Adapun aturan perkuliahan yang diterapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, video dihidupkan atau on cam. Yang kedua, tepat waktu, toleransi 10 menit keterlambatan. Yang ketiga, berpakaian rapi, adab sopan santun, dan saling menghargai. Lalu berikutnya adalah itikat baik, rajin, aktif, serta penuh komitmen. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni komunikasi bisnis. Mata kuliah komunikasi bisnis merupakan mata kuliah yang didapat pada semester genap dengan total SKS 3. Berikut ini saya sampaikan deskripsi mata kuliah komunikasi bisnis. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang materinya mengenai konsep, pola, saluran-saluran komunikasi di dalam bisnis beserta hambatan komunikasi. Selain itu, tahapan penulisan pesan-pesan bisnis dan komunikasi di dalam organisasi. Lalu berikutnya penggunaan teknologi dalam komunikasi, keterampilan berbicara di dalam berbisnis, dan bagaimana mempraktikannya di dunia kerja. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK komunikasi bisnis ini adalah yang pertama, diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa memiliki pengetahuan dan memahami konsep bentuk-bentuk komunikasi dan fungsi-fungsi komunikasi dalam organisasi bisnis. Lalu yang kedua, mahasiswa dapat memahami dan mampu menyusun pesan-pesan bisnis baik secara lisan maupun tulisan. Lalu mengidentifikasikan informasi, membuat surat resmi, laporan dan proposal bisnis, serta bahan presentasi. Mahasiswa dapat melakukan diskusi, presentasi bisnis, maupun negosiasi dengan cara yang benar dan menggunakan bahasa Indonesia yang efektif. Lalu berikutnya, mahasiswa mampu melakukan analisis kasus dengan menggunakan konsep dan metode-metode untuk memecahkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan komunikasi bisnis. Lalu berikutnya, mahasiswa mampu memahami penggunaan teknologi dalam komunikasi. Materi pembelajaran dalam satu semester pada mata kuliah ini membahas beberapa topik, yaitu yang pertama, pertemuan 1 akan membahas dasar-dasar komunikasi bisnis. Pertemuan kedua membahas bentuk-bentuk komunikasi dalam organisasi bisnis, dalam hal ini perusahaan. Pertemuan ketiga membahas perencanaan pesan bisnis. Pertemuan keempat membahas komunikasi melalui surat atau korespondensi. Pertemuan kelima, komunikasi tentang pekerjaan, di mana di dalamnya berbicara mengenai lamaran kerja, wawancara, dan pembuatan CV. Pada pertemuan ke-6 adalah presentasi bisnis, dan pertemuan ke-7 merupakan review materi mulai dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6 berupa kuis.
Dan pertemuan ke-8 adalah pelaksanaan UTS. Lalu pada pertemuan 9 akan membahas mengenai negosiasi bisnis. Pertemuan 10 membahas komunikasi melalui laporan, yang di dalamnya berbicara mengenai rapat bisnis, penulisan laporan bisnis, penulisan laporan singkat, dan laporan formal. Pada pertemuan 11 berbicara mengenai komunikasi lisan, yakni berbicara dan menyimak. Pertemuan 11 membahas mengenai teknologi komunikasi. Lalu pada pertemuan 13 akan membahas mengenai penulisan laporan bisnis. Pada pertemuan 14 akan dibahas mengenai pemanfaatan teknologi informasi di era digital. Lalu pada pertemuan 15 akan dilakukan review materi mulai dari pertemuan 9 sampai 14 berupa kuis. Dan pada pertemuan 16 adalah pelaksanaan UAS. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bagastasi menerapkan sistem blended learning dengan perkuliahan secara hybrid, yaitu dengan luring atau tatap muka dan dengan daring atau online menggunakan Zoom dan Google Meet. Setiap materi kuliah akan diupload di Google Classroom dan mahasiswa dapat mengupload tugas yang diberikan pada Google Classroom tersebut. Selain itu, dalam Google Classroom tersebut untuk beberapa materi, saya membuat forum diskusi sesuai topik yang diajukan sebelumnya, sehingga mahasiswa dapat memberikan pendapatnya dalam forum diskusi tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teknik pembelajaran dengan menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery, di mana merupakan bagaimana saya menyampaikan materi kepada mahasiswa. Pada teknik pembelajaran ini, saya menggunakan 3 metode. Yang pertama adalah ceramah. Pada metode ini, saya menyampaikan materi secara verbal, di mana nantinya mahasiswa akan mendengarkan dan mencatat. Saya menggunakan sumber referensi yang berasal dari buku dan sumber lain yang berasal dari internet seperti website dan YouTube yang sudah saya cek kredibilitasnya, yang kemudian akan saya sajikan dalam bentuk slide presentasi atau modul kuliah. Di setiap pertemuan perkuliahan, saya juga akan melontarkan beberapa pertanyaan terkait materi yang diberikan. Lalu metode berikutnya adalah metode diskusi. Pada metode diskusi, saya akan melontarkan topik diskusi terlebih dahulu. Kemudian saya akan meminta mahasiswa membentuk kelompok yang terdiri dari 5-6 orang. Kemudian saya akan memberikan waktu sekitar 15-20 menit kepada mahasiswa, lalu mendiskusikan topik tersebut dan mempresentasikan hasilnya di depan, lalu diupload ke media sosial. Dengan metode diskusi ini, mahasiswa dapat berpikir kritis dalam mengungkapkan pendapatnya, serta dapat bertukar pikiran dalam memecahkan masalah. Metode yang berikutnya adalah problem based. Pada metode ini, mahasiswa diminta untuk mempelajari dan memberikan solusi permasalahan dari suatu studi kasus. Pada metode ini, mahasiswa diminta mengaitkan antara materi yang diberikan dengan konteks di dunia nyata. Lalu berikutnya adalah interaction, adalah bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa di dalam kelas, di mana di setiap pertemuan saya selalu memberikan kesempatan mahasiswa untuk bertanya dan memberikan pendapatnya terkait materi yang diberikan. Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan komunikasi dua arah agar selalu terjaga dengan baik. Berikutnya adalah assessment, adalah bagaimana saya menilai kemampuan mahasiswa. Saya menilai kemampuan mahasiswa dengan menggunakan bobot penilaian yang disepakati bersama. Dalam hal ini, penilaian yang disepakati adalah yang pertama nilai kehadiran atau presensi sebesar 10%. Oleh sebab itu,
Minimal 80% mahasiswa harus hadir dari 14 kali pertemuan. Lalu berikutnya adalah nilai tugas, yakni sebesar 20%, nilai UTS 30%, dan nilai UAS 40%, sehingga total secara keseluruhan adalah 100%. Jenis assessment review adalah berupa review penguasaan materi dalam bentuk kuis yang dilaksanakan 2 kali, yakni sebelum UTS dan sebelum UAS. Lalu berikutnya adalah presentasi tugas kelompok. Demikian, berikut ini adalah salah satu video pembelajaran saya di kelas dengan topik presentasi bisnis. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebagaimana perkenalan kita via luring atau tatap muka kemarin ya, bahwa sesuai dengan RPS yang telah disusun, maka materi perkuliahan untuk pertemuan 6 kali ini saya menyampaikan materinya melalui YouTube. Jadi rekan-rekan mahasiswa bisa mengakses materi yang akan saya berikan melalui channel YouTube. Nanti akan saya sebarkan linknya, nanti Anda tinggal klik dan bisa diikuti materinya. Nah, pada pertemuan ini saya akan membahas mengenai presentasi bisnis. Capaian pembelajaran untuk materi kali ini adalah diharapkan mahasiswa dapat memahami dan melakukan presentasi, termasuk di dalamnya mulai dari perencanaan presentasi bisnis sampai dengan kepiawaian saudara dalam memberikan materi yang dipresentasikan. Nah, kita mulai bahwa seperti yang kita ketahui bahwa di dalam dunia bisnis presentasi sudah bukan menjadi hal yang asing lagi ya. Presentasi merupakan salah satu cara yang mudah dilakukan bagi semua para pelaku bisnis ya, yang ingin mengembangkan bisnis yang dijalaninya. Nah, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan kegiatan presentasi bisnis. Yang pertama adalah harus mengerti terlebih dahulu apa itu presentasi. Lalu berikutnya harus mempersiapkan ya hal-hal yang terkait dengan presentasi tersebut. Lalu berikutnya harus mempersiapkan alat bantu presentasi beserta manfaatnya yang akan digunakan untuk kegiatan presentasi. Lalu yang keempat adalah harus mampu menganalisis audiens, karena audiens merupakan salah satu hal penting yang dapat menentukan kesuksesan dari sebuah presentasi. Dan yang terakhir adalah harus bisa menguasai teknik presentasi. Kita mulai dari definisi terlebih dahulu. Apa itu presentasi bisnis ya? Presentasi bisnis adalah suatu aktivitas di mana seseorang menunjukkan, mendeskripsikan, atau menjelaskan sesuatu kepada sekelompok orang. Nah, dari definisi ini dapat diketahui bahwa dalam presentasi bisnis terdapat 2 komponen terpenting, yakni adanya presenter atau orang yang mendeskripsikan atau menjelaskan, lalu ada audiens, orang yang menerima atau mendengar pesan yang disampaikan oleh seorang presenter. Presentasi dalam dunia bisnis sangat penting dilakukan. Seorang pembicara yang melakukan presentasi dihadapkan pada audiens yang tentunya mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Lalu apa sih tujuan dari presentasi bisnis itu sendiri? Yang pertama adalah menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Ya, di sini bahwa informasi atau pesan-pesan bisnis yang ingin disampaikan untuk bisa menarik audiens ini harus disampaikan dengan cara yang menarik, sederhana tapi mudah dipahami.
dalam menyampaikan informasi, hindari ya menggunakan bahasa-bahasa yang sulit dipahami serta bentuk presentasi yang monoton dan membosankan ya. Lalu tujuan presentasi berikutnya adalah menghibur audiens ya. Dimana di sini pembicara perlu menyelipkan ya humor yang mampu menghidupkan suasana sehingga audiens akan terhibur dan tidak bosan. Ya. Tapi dalam menyelipkan humor, seorang pembicara juga harus mengetahui ya kapan humor itu bisa dimasukkan, kapan tidak gitu, kapan seriusnya, kapan tidak gitu. Jangan sampai si humor tersebut menyebabkan si pembicara atau presenter menjadi lepas kendali gitu ya, yang pada akhirnya tujuan presentasinya tidak akan tercapai gitu. Lalu berikutnya adalah tujuan presentasi itu harus bisa menyentuh emosi. Emosi siapa? Emosi audiens tadi gitu ya. Selain memberikan informasi dan menghibur audiens, presentasi bisnis juga memiliki tujuan untuk menyentuh emosi dari si audiens ya. Seorang presenter yang berpengalaman ya, tentunya dia pasti tahu gitu harus bagaimana menyampaikan pesan-pesan bisnis yang mampu menyentuh audiens ya. Di antaranya mungkin dengan menggunakan gaya bicara yang santai gitu ya, yang istilahnya yang bisa mendekatkan diri gitu antara si presenter dengan audiens ya. Lalu juga si presenter menggunakan intonasi suara yang menarik gitu ya, jadi kan menarik perhatian si audiens tadi gitu. Itu salah satu cara bagaimana untuk menyentuh emosi dari si audiens tadi. Tujuan berikutnya adalah, ini merupakan tujuan akhir dari sebuah presentasi bisnis, yakni memotivasi audiens untuk bertindak. Jadi maksudnya di sini bahwa si presenter perlu menyatakan secara tegas gitu ya, dan jelas informasi yang tercakup dalam presentasi. Contohnya bagaimana si presenter atau pembicara menghimbau ya kepada si audiens ya untuk dan kali ini misalnya audiensnya itu karyawan ya. Di sini si presenter menghimbau bahwa karyawan untuk bisa mempertegas komitmennya ya. Lalu bagaimana meningkatkan disiplin kerjanya. Lalu bagaimana meningkatkan daya saing perusahaan melalui peningkatan kualitas produk dan sejenisnya. Itu contohnya ya. Nah, namun dari hal tersebut ya, itu kan tujuan-tujuan presentasi, tidak menutup kemungkinan bahwa si presentasi bisnis juga bisa mengalami kegagalan gitu ya. Di sini bahwa keberhasilan dari suatu presentasi bisnis bergantung pada informasi yang disampaikan oleh si presenter ya kepada audiens tadi. Apakah informasi tersebut atau pesan tersebut bisa diterima oleh audiens atau tidak gitu ya. Nah, disinilah dibutuhkan strategi atau keahlian dari seorang presenter ya. Kadangkala sebuah presentasi tidak berjalan mulus gitu atau mengalami sebuah kegagalan ya, tidak sesuai dengan perencanaan yang sebelumnya direncanakan. Nah, biasanya kegagalan ini disebabkan oleh dua faktor ya. Yang pertama adalah dari faktor internal ya, yakni kaitannya dengan bawaan dari si presenter itu sendiri ya. Contohnya di sini tidak komunikatif, lalu mungkin gaya bahasanya membosankan ya, suara intonasinya tidak jelas ya, atau kurang keras mungkin ya. Lalu berikutnya mungkin si presenter tadi tidak menguasai materi ya. Dan yang terakhir adalah topik pembahasannya itu lari kemana-mana, jadi tidak sesuai dengan tujuan ya. Lalu faktor berikutnya adalah faktor eksternal. Nah, di sini contohnya kalau dari eksternal itu berarti kan, kalau eksternal itu kan dari luar ya, dari luar
si presenter itu sendiri ya, bisa jadi berupa tata ruang yang tidak sesuai gitu ya, mungkin pencahayaan yang bisa mengganggu konsentrasi si seorang presenter, itu juga bisa jadi alasan kegagalan presentasi gitu. Lalu alat bantu yang tidak maksimal ya, yang kadang-kadang ya mungkin kita pernah mengalami kalau misalnya kesalahan teknis bisa membuyarkan segalanya gitu kan, itu bisa saja terjadi ya. Lalu berikutnya ada lingkungan atau tempat yang tidak kondusif, itu juga bisa menyebabkan kegagalan sebuah presentasi. Baik, berikutnya adalah persiapan presentasi bisnis ya. Presentasi bisnis di sini harus dilakukan dengan persiapan yang matang agar tujuan presentasi dapat tercapai. Persiapan yang dibutuhkan ya untuk bisa memperoleh presentasi seperti yang diinginkan, antara lain yang harus dipenuhi adalah menguasai topik yang disampaikan atau materi yang disampaikan, itu poin yang pertama. Lalu yang kedua adalah penguasaan alat bantu visual ya, atau visual aids. Lalu berikutnya ada analisis audiens ya, dan yang keempat adalah analisis lingkungan lokasi tempat dilakukannya presentasi tersebut. Nah, untuk poin 1, menguasai topik yang ingin disampaikan. Nah, ini merupakan salah satu syarat terpenting dalam suatu presentasi ya, adalah penguasaan materi presentasi. Apabila seorang pembicara kurang menguasai materi yang disampaikan ya, akan menghambat penyampaian pesan terhadap audiens dan pastinya akan memberikan citra yang kurang baik ya bagi si pembicara tersebut atau presenter tersebut. Lalu penguasaan alat bantu visual ya, di sini alat bantu visual itu alat bantu presentasi ya yang digunakan oleh presenter atau pembicara ya. Di sini alat bantu visual ini menentukan keberhasilan presentasi yang dilakukan ya. Dengan memanfaatkan berbagai alat bantu akan dapat mencapai tujuan presentasi yang dikehendaki. Nah, di sini ada beberapa alat bantu presentasi bisnis ya. Kalau umumnya yang dipakai sekarang ini biasanya terdiri dari ada mikrofon ya, ada laptop, ada mungkin flip chart ya, papan yang dilengkapi dengan lembaran-lembaran kertas, mungkin itu sebagai alat bantu seorang presenter atau pembicara menerangkan sesuatu gitu. Lalu ada juga papan tulis elektronik. Nah, ini juga bisa yang membantu seseorang dalam menyampaikan materi atau bahan materi yang disampaikan. Lalu berikutnya ada LCD atau proyektor. Ini jelas ya, kalau untuk sekarang benar-benar dibutuhkan sekali gitu. Lalu laser pointer. Nah, laser pointer ini kalau untuk seorang presentator ini benar-benar sangat membantu. Jadi ketika seorang presentator berbicara, biasanya dia akan menegaskan beberapa poin. Nah, si laser pointer ini bisa membantu ya untuk menunjukkan poin-poin terpenting gitu. Dan yang terakhir ada aplikasi materi presentasi. Nah, ada kalanya ya untuk bisa memudahkan tersampaikannya pesan, si seorang presentator memerlukan bantuan sebuah aplikasi. Hal itu tujuannya adalah supaya pesan tersebut mudah dipahami untuk bisa mencapai tujuan dari presentasi itu untuk apa gitu, untuk bisa mencapai tujuan dari sebuah presentasi. Berikutnya analisis audiens. Nah, seorang pembicara di sini perlu menguasai atau mengenal ya siapa sih sebenarnya audiensnya, siapa sih orang-orang yang mendengarkan presentasi atau informasi yang disampaikannya. Nah, di sini untuk mengenal audiensnya, pembicara perlu melakukan analisis yang berkaitan dengan kepada siapa sih seseorang itu berbicara. Nah, dengan mengenal audiens, pembicara akan semakin mudah dalam melakukan presentasi. Nah, dalam menganalisis audiens ya terdapat beberapa pertanyaan ya yang mendasar yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk analisis audiens ya. Yang pertama,
siapa sih audiensnya, lalu berikutnya apa yang diinginkan audiensnya tersebut, lalu di mana melakukan presentasi untuk audiens tersebut, lalu kapan melakukan presentasi tersebut, dan mengapa melakukan presentasi tersebut. Jadi untuk apa sih si presentasi tersebut dilakukan gitu. Dan yang terakhir, bagaimana melakukan presentasi tersebut, dengan cara bagaimana gitu. Berikutnya, menganalisis berbagai lingkungan lokasi atau tempat untuk presentasi. Nah, di sini adalah pemahaman terhadap lingkungan atau suasana lokasi tempat presentasi dilakukan, ya. Nah, pemahaman terhadap lingkungan lokasi atau tempat presentasi akan dilakukan akan mempermudah jalannya presentasi. Nah, terdapat beberapa model atau layout, istilahnya layout yang sering dipergunakan dalam kegiatan presentasi bisnis. Di sini diantaranya ada gaya classroom atau gaya kelas. Jadi si tempat duduk, lokasi tempat presentasi bisnis itu disusun seperti ruang kelas gitu, berjajar ke belakang, ya. Lalu kalau ada gaya teater, jadi si kursinya itu disusun menyerupai tempat duduk di ruangan sebuah teater gitu. Ada juga U-shape atau open style. Nah, ini bentuknya si kursinya itu disusun membentuk letter U. Lalu ada hollow square. Nah, ini kalau hollow square ini di layoutnya itu dibuat kotak gitu ya. Jadi seluruh audiensnya mengelilingi si presentator tersebut. Jadi dibuat seperti segi empat mungkin ya tempatnya. Lalu gaya konferensi, ya itu seperti kalau kita melihat gitu ya di media massa. Kalau konferensi itu layout tempat duduknya seperti bagaimana, seperti itulah model-model konferensi kayak gitu. Lalu ada gaya banquet gitu ya. Banquet ini adalah gimana si layoutnya ini disusun menyerupai sebuah pesta gitu. Kalau misalnya kita menghadiri sebuah pesta, itu kan biasanya si kursinya itu disusun dengan meja-meja bundar. Nah, itu disebut sebagai model tata ruang banquet. Nah, itu mungkin ya beberapa teknik atau materi terkait presentasi bisnis. Namun yang terpenting dalam sebuah presentasi bisnis adalah tingkat kepercayaan diri, ya. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan presentasi bisnis adalah adanya faktor percaya diri yang kuat dari si presentator atau pembicara. Baik, saudara-saudara, mungkin itu tadi materi dari saya untuk pertemuan 6 kali ini, ya. Saya berharap apa yang saya sampaikan tadi bisa dipahami secara baik. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, ya, bisa disampaikan pada pertemuan tatap muka, atau mungkin kalian bisa hubungi saya secara pribadi gitu ya, via email atau mungkin WhatsApp itu bisa. Jadi nanti apabila ada pertanyaan yang akan disampaikan, mungkin bisa langsung disampaikan ya. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.